Selamat pagi. Pagi. Ketemu lagi di Bobo di Mobil. Hari ini kita bakalan explore Pulau Komodo dan sekitarnya. Kita akan naik perahu, so stay tune. Jadi kami beli paket sailing trip yang 1 hari di Traveloka Experience dengan harga 1,3 juta per orang. Nah, ini belum termasuk tiket masuk ke Pulau Komodonya sendiri, 200.000 untuk WNI dan 400.000 untuk WNA. Jadi kita start jam 5-an menunggu dijemput. Jemputan kita udah datang. Yes, betul Pak. Terima kasih. Kita yang pertama Pak. Ya, masih jemput 4 orang lagi. Oke. Jadi kita dijemput agak telat ya, telat 10 menit sih dari yang dijanjiin, 5.49 baru dijemput. Terus kita jemput 4 orang lainnya di hotel lain yang santuy banget lah. Jadi mereka itu telat, terus mereka nggak sadar kalau mereka telat. Jadi masih nyantai banget, masih minta berhenti-berhenti, mau beli nasi bungkus dan lain-lain. Jam 6.15 kita sampai ke port, ke pelabuhan. Ni hao. Ni hao. Kita nungguin New Hope 9 yang belum datang. Udah mulai rame pelabuhannya karena hari ini weekend juga sih ya. Ramai. Jadi di video ini ceritanya kita akan nunjukin ke teman-teman kalau ikut sailing trip yang 1 hari harganya 1,3 juta plus tiket ke Komodonya jadi 1,5 lah ya kalau WNI. Itu dapatnya apaan aja, dapat makannya kayak apa, boatnya kayak apa, worth it apa enggak. Boat kita udah datang, New Hope 9. Lagi ditarik merapat ke port. Yang nungguin udah banyak. Boatnya cukup besar, kapasitas 40 orang yang diisi oleh 32 peserta dan 5 kru. Boatnya sendiri punya 2 AC, tapi dua-duanya nggak ada yang dinyalain sepanjang perjalanan. My name is Eddie. I'm your tour guide today. Yeah. And on the boat, we are accompanied by our captain and the crew of the boat. Our captain name is Mr. Pandi. Untuk pesertanya mix ya, ada WNA-nya 7 orang dan yang sisanya adalah WNI. Selain ruangan yang di bagian bawah, ada juga dek di atas yang bisa diisi oleh 4 peserta secara bergiliran. Nah, ini adalah pemberhentian kita yang pertama, yaitu Pulau Padar. Kita udah nggak usah bayar lagi di sini tiket yang 100.000 karena sudah termasuk di dalam tiket open trip. Pulau Padar ini terkenal karena kecantikannya yang luar biasa. Kita harus trekking ke atas, ada 820 anak tangga untuk bisa melihat keindahan yang luar biasa dari Pulau Padar. Ini adalah pemandangan dari pos pertama. Ada 5 pos peristirahatan sepanjang jalur trekking yang bisa dijadikan sebagai tempat peristirahatan atau sekedar tempat untuk selfie. Yang ini bukan Komodo. Kita belum sampai ke Pulau Komodo. Kita masih di Pulau Padar. Dan ini adalah kadal. Kalau ke Pulau Padar ini harus pagi-pagi ya, supaya jangan terlalu panas dan pemandangannya masih indah. Karena semakin siang nanti semakin pudar. Dari atas ini kita bisa melihat ada 3 pantai yang pasirnya warnanya beda-beda. Ada yang pasir pink, pasir hitam, dan pasir putih. Setelah ini kita akan ke Pink Beach, tapi bukan pantai pink yang kita lihat di sini. Karena yang di sini masih ada habitat asli dari komodo dan penyu. Jadi masih dilindungi oleh pemerintah. Juga cukup berbahaya buat kita kalau jalan-jalan langsung ke sana. Selesai trekking, kita balik duluan ke pantai sambil nungguin teman-teman satu boat yang belum pada balik. Ini Alvin main-main air dulu. Nah, sambil nunggu kita ada ngelihat model-model boat yang lain nih. Ada yang kayak gini, yang open deck, bener-bener nggak ada atapnya. Nah, katanya sih itu yang kelas 300 ribuan gitu. Jadi ya lumayan lah, murmer. Ada juga yang kayak gini modelnya. Lumayan ada atapnya, cuma bangkunya ya masih bangku-bangku perahu kayu gitu lah ya. Jadi sebenarnya pilihan itu ada banyak, suka-suka kita. Tergantung kita nyamannya yang seperti apa, budgetnya kayak apa. Nah, sambil nunggu yang lain, kita nungguin di dermaga sekarang. Kita bisa lihat ikan-ikan loh di bawah tuh. Kelihatan nggak? Lumayan gede-gede juga ikannya.
Sekarang kita menuju ke destinasi yang kedua, yaitu Pink Beach atau Pantai Pink. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk duduk di atas, di deck, karena tadi termasuk yang paling awal ngantri, jadi kita bisa duluan langsung nyobain duduk di atas. Menurut aku duduk di atas jauh lebih enak daripada duduk di bawah. Mungkin beda cerita kalau di bawah itu AC-nya dinyalain ya. Cuma karena orangnya cukup banyak dan AC-nya nggak dinyalain, jadi berharap dari angin yang masuk lewat jendela agak kurang maksimal sih anginnya. Jadi ya jauh lebih enak di atas. Cuma kalau mau ke kamar mandi jadinya kerjaan karena mesti turun dulu. 10 menit aja kita sudah langsung sampai ke Pink Beach. Pasirnya itu benar-benar warna pink. Ini no filter, no edit guys. Asli nih kayak begini warnanya. Air lautnya bersih banget, sampai ikan-ikan kecil pun kita bisa langsung lihat di air di pantai. Di sini yang bule-bule itu udah langsung pada nyemplung semua berenang. Yang lainnya kebanyakan neduh di warung-warung sambil makan mie atau minum air kelapa. Kalau yang ini bukan bule, tapi ini orangnya paling gak tahan kalau lihat air. Udah pengen nyemplung aja. By the way, di sini warung-warungnya harganya lumayan fantastis ya. Mie instan pakai telur itu udah 30.000. Namanya juga tempat wisata, siapin aja budget lebih atau emang kenyangin aja perut dulu atau bawa snack sendiri. Pemberhentian yang ketiga, nah ini sih buat aku yang paling penting ini. Pulau Komodo. Jadi kita pengen lihat komodo langsung nih di pulau ini. Buat WNI kita harus merogoh kocek lagi 200.000 karena harga tiketnya belum termasuk di open trip. Kemudian WNA 400.000. Nah ini nggak wajib ya. Jadi kita ada teman satu boat yang kelihatannya dia hobinya untuk olahraga air aja. Jadi dia skip nggak masuk ke sini. Di sini aktivitasnya trekking juga. Kita bisa pilih mau ada jalur yang pendek, yang medium, dan yang panjang. Di sini Alvin dan Lucy mencar. Alvin milih jalur yang medium, Lucy milih jalur yang pendek. Kalau kita ambil yang short track atau jalur yang pendek itu langsung menuju ke tempatnya si komodo. Karena petugasnya di paginya udah ngeliat ada komodo di situ, jadi dia udah still yakin banget. Dia bilang, ayo udah ikut langsung ke tempatnya si komodo. Langsung deh ketemu kita. Oh iya, di pulau ini komodo itu lebih dari 1.700 ekor ya. Katanya sih udah dipasangin tracker atau GPS gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil sih harusnya belum ya. Karena komodo itu kan bertelur, dia bisa punya keturunan juga. Nah, tuh komodonya tuh. Tapi kita nggak boleh terlalu deket ya. Paling deket itu 5 meter. Dan harus sama rangernya, kita nggak boleh jalan sendiri, nanti nggak pulang. Nah itu ada bolongan di pohon, itu tandanya dibolongin sama anak komodo yang melarikan diri dari induknya. Kenapa? Karena komodo itu adalah hewan kanibal. Jadi dia punya anak, cuma dirawat aja sampai telurnya netes, abis telurnya netes dimakan sama dia anaknya. Jadi kalau anaknya pinter, lari duluan, nah selamatlah dia. Kita bisa request juga untuk foto di dekat komodo, tapi jangan terlalu dekat ya. Nah sekarang giliran video yang medium trekking. Ini rutenya lebih panjang dikit, isinya kebanyakan bule-bule. Alvin ikutan di grup yang ini. Mereka jalan melintasi hutan-hutan dulu sambil mencari-cari si komodo. Ini lebih seru sih sebenarnya, karena mereka ketemu 5 ekor. Grup yang aku, yang short track, hanya ketemu 1 ekor. Cuma meskipun mereka ketemu 5 ekor, bukan berarti 5 ekor langsung plek kelihatan ya. Ini mata harus benar-benar jeli, karena komodo itu kan warnanya menyerupai kayu, dia warnanya coklat gitu. Dan mereka jalan di tengah hutan-hutan gitu, jadi harus benar-benar perhatikan. Oh, the biggest one. See that? The komodo really. Wow, Oh, it's so big. big one? The big one. I think it's looking close. Yeah, hunting. Oh, yeah. The animal. So you can see? No, I just know. Oh, it's Wow, it's really big. As soon as it, yeah, it's gone. It's gone already. Look at that. hunting the animals maybe. So big. Very difficult to say.
Mimi. Jadi Ada obat di sana. Ukurannya, jadi sekecil apapun ukurannya itu bakalan mampu. Beneran nih, beneran gak sih? Benar. Ini dari apa sih bang? Kayu? I'm sorry, can I touch this? Ya. Ya, ini ringan. So how can you like bring this to the komodo? Tadi di video yang kelihatan kan yang rada kecil ya, yang lincah banget, tapi sebenarnya yang diomongin sama si rangernya adalah that's the biggest one. Jadi ada komodo yang paling gede di situ tuh yang panjangnya 3 meter. Tapi grup harus tetap berada sepanjang trek, jadi nggak boleh masuk-masuk ke hutan-hutan. Jadi mereka hunting cari komodo yang berikutnya. There you go, mereka dapat yang kedua. Si komodo juga kayaknya lagi jalan-jalan hunting dia, cari makan siang. Nah yang ini masih belum terlalu tua nih, dan belum terlalu gede juga, umurnya paling baru 1-2 tahun. Kalau teman-teman lebih suka datang, langsung ketemu sama komodonya, foto selesai, atau lebih suka kayak gini, cari-cari di hutan-hutan. Nah ini mereka ketemu lagi nih yang ketiga. Cuma yang ketiga ini kayaknya udah setengah-setengah mau passed away. Kalau bahasanya Alvin, ini udah setengah jalan. Matanya aja udah berat banget. Kayaknya lumayan aman foto bareng sama yang satu ini. Jadi mereka bergiliran foto dulu deh nih. Antri deh satu-satu foto sama dulunya pernah gagah. Masih ada sisa-sisa keperkasaannya. Cuma sekarang udah letoy. Nah ini nih yang keempat nih. Yang keempat ini masih kecil. Lincah banget. Baby do, where going? Cepet ya bang kalau wow. Kayak biawak ya. Kayak biawak. Lisa. Dia nggak ada emak. Berarti kalau udah segitu dilepasin. Dan ini yang kelima. Iyo. So big, my God. Where they want they go? Don't too close, tapi just move 2 steps. Yeah. Nice mouse. And then just hide in the bottom, I think. Nice mouse. Oke. Can he swim? Ya, you can swim. He can swim. They do. Can it just go walk behind there. Nah kalau teman-teman pengen jalan-jalan ke Pulau Komodo, jangan sampai terpisah dari rangernya dan jangan memisahkan diri dari grup ya. Karena komodo itu bahaya.
Dia ngelihat manusia ini bisa jadi kita dianggap makanan ini. Nah, ini adalah salah satu menunya Komodo, yaitu rusa. Jadi yang suka jalan-jalan sendiri, solo traveling, hati-hati ya. Jangan cuma ngeliat, pantainya bagus ya, pasirnya bersih, halus, camping yuk di sini. Tahu-tahu ntar malam ketemu Komodo. Kelar dari Pulau Komodo, kita balik ke boat lalu menikmati makan siang, nasi kotak. Berikutnya kita ke destinasi keempat, yaitu Taka Makassar. Tempat kita akan berenang-berenang di tengah lautan, tapi ini tempatnya cetek, jadi ada pasir-pasir gitu di tengah lautan dan airnya bersih banget. Taruh di apa sih? Apa ini botol? Kalau emang kepengen nyemplung, ini note ya, harus bawa sunscreen. Kalau enggak, pulang-pulang berubah warna nih. Karena ini bener-bener terik banget, ini jam 1 siang setelah makan siang. Dan kegiatan setelah ini semuanya adalah olahraga air. Jadi nyemplung-nyemplung semua. Untuk perlengkapan snorkelingnya semuanya udah disediain sama East Cruise. Jadi udah tinggal pakai aja. Kalau mau bawa sendiri lebih bagus lagi. Destinasi kelima adalah Manta Ray. Jadi ini lautnya cukup dalam, sekitar 10 meter gitu. Harus pakai alat snorkeling ya. Jadi di sini kegiatannya adalah hunting ikan pari. Ikan parinya bukan yang stingray. Kalau stingray kan kena bahaya. Nah, ini manta ray. Manta ray itu lebar banget. Jadi bisa sampai 9 meter dia. Kalau kata Alvin kayak selimut terbang. Jadi ini dari atas itu kita bisa lihat ke dasar laut. Saking bersihnya ini air ya. Jadi benar-benar diliatin dulu di mana ada ikan mantanya. Begitu dapat langsung udah plung nyemplung semua satu-satu ke air. Maju. Coba saya loncat ya, kau terus ya. So I go first ya. And then you will drop from there by boat. Jadi kalau udah ngelihat satu, udah habis itu mereka naik lagi ke kapal, nanti dicari lagi ikan manta yang berikutnya, baru nyemplung lagi rame-rame. Lihat tuh si Alvin, dengan lincahnya dia main loncat aja, naik lagi sendiri ke boat. Belum juga disiapin tangganya, dia udah naik ke kapal. Nah gitu mestinya pakai tangga. Tunggu tangganya dulu dipasang. Tadi di sana agak dangkal gitu. Pertamanya dia ke tempat yang dangkal. Ada lagi tuh, kelihatan nggak? Kita mah ngelihat dari kapal kelihatannya kayak kecil ya. Itu di dasar laut tuh. Kalau yang turun ke air ngelihat sendiri, wah mereka pada bilang gila, gede banget. Satu soalnya. Selesai dari Manta Ray, kita ke destinasi terakhir yaitu Pulau Kanawa untuk berenang bareng ikan-ikan. Ini detik-detik menjelang tragedi, masih banyak gaya Alvin mau nyemplung. Jadi ceritanya dia senang banget baru bisa pakai fin atau pakai yang ada di kakinya itu loh. Terus ngelihat banyak ikan-ikan kecil mau ditangkap pakai tangan, yang ada tangannya kena bulu babi. Kebayang gak sih sakitnya kayak apa? Jarinya kena 3 tusukan bulu babi. Bulu babi itu pernah lihat kan?
Kena durinya bulu babi, langsung deh buru-buru dia berenang balik ke dermaga. Dia mau naik, tangganya dipenuhin sama orang-orang yang lagi nyantai-nyantai duduk-duduk. Jadi nggak bisa lewat, akhirnya dia pakai jalan yang motong aja lah. Kami buru-buru cari tour leader kami. Harus diapain ini? Jadi katanya digosok-gosokin aja di rambut, malah lebih bagus lagi dipipisin. Rasa ini sakit? Sini, enggak di tangannya. Sakit dong? Sakit. Yakin terus. Tapi aja sendiri. Oke. Jadi dia nggak akan kemana-mana, dia punya racun. Oh, but you touch something down there, sheer chin. Nasi, singles. Bulu babi. Pada kepala dia. Iya, memang begitu dia rapuh. Kalau kena di kulit langsung. Beda kalau panjang di sana. Iya. Saya tadi mau tangkap ikan di. Terus jangan mau ambil aja bulu babinya, kita makan jadi sashimi itu. Oh, jangan dong. Itu enak. Enak, tapi itu susah ambilnya. Pakai apa aja? Tapi lebih bagusnya dari kencing Pak. Oh. Belum mau kencing. Oh. Bentar ya. Kencing. Kalau yang nggak kepengen nyemplung juga nggak apa-apa, nggak harus. Banyak juga kok yang foto-foto di ujung kapal. Setelah puas main airnya, 6 destinasi sudah tercapai semua. Hujan turun, tapi acara kita memang udah selesai. Jadi kita on the way kembali ke pelabuhan. Worth it apa enggak bayar 1,3 juta per orang untuk sailing trip ini? Menurut aku worth it karena kita ketemu banyak teman-teman baru dan jadi nggak repot. Semua udah di-arrange sama turnya. Bahkan pulangnya pun kita diantar kembali ke hotel masing-masing. Buat teman-teman yang punya pengalaman lain ikut sailing trip di Komodo, sharing di komen ya. Besok kita akan pindah ke kota dingin yaitu Ruteng. Ikuti terus petualangan kami dengan subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Sampai ketemu besok, bye!